Video oleh Kevin Sally STB 5227 Manajemen Permasyarakatan A. Terkait upaya hukum, banding, kasasi, peninjauan kembali, serta eksekusi pelaksanaan putusan dan pengawasan. Pendahuluan. Upaya hukum adalah mekanisme yang diberikan oleh undang-undang untuk menguji kembali putusan pengadilan. Tujuannya untuk memastikan proses peradilan berjalan adil dan tidak merugikan pihak manapun, yang terdiri dari upaya hukum biasa dan luar biasa. Yang pertama adalah upaya hukum banding, yang merupakan upaya hukum yang diajukan pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan tingkat pertama untuk diperiksa ulang oleh pengadilan yang lebih tinggi. Ketentuannya yang diajukan dalam waktu 14 hari sejak putusan diberitahukan. Pemeriksaan mencakup fakta dan penerapan hukum, dan putusan banding dapat menguatkan, mengubah, atau membatalkan putusan sebelumnya. Dasar hukumnya adalah pada pasal 67-72 UU Nomor 8 Tahun 1991 KUHP, dan pokok pemeriksaannya adalah terkait kebenaran fakta dan bukti pertimbangan hukum hakim tingkat pertama dan apakah proses peradilan awal telah sesuai prosedur. Selanjutnya terkait upaya hukum kasasi, yang mana merupakan permohonan ke Mahkamah Agung untuk menilai apakah putusan pengadilan di bawahnya sudah menerapkan hukum secara benar. Untuk ketentuannya tidak memeriksa ulang fakta, hanya aspek hukum, diajukan dalam waktu 14 hari setelah putusan banding atau putusan tingkat pertama pada perkara tertentu, dan Mahkamah Agung dapat memperbaiki atau membatalkan putusan sebelumnya. Untuk pokok pemeriksaannya, ketetapan penerapan hukum oleh hakim sebelumnya, kepatuhan prosedur peradilan, dan apakah hakim melampaui kewenangannya. Untuk dasar hukumnya, pasal 26, 244-258 KUHP. Selanjutnya adalah peninjauan kembali, yang merupakan upaya hukum luar biasa terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Untuk ketentuannya hanya dapat diajukan satu kali, kecuali untuk dasar tertentu, tidak menunda eksekusi kecuali dalam kondisi khusus, dan harus disertai alasan yang diperbolehkan oleh undang-undang. Untuk pokok pemeriksaannya, bukti baru atau novum yang menentukan kekhilafan hakim atau kekeliruan nyata, pertentangan antar putusan dan kebenaran material berdasarkan bukti baru. Dasar hukumnya adalah KUHP pasal 263-269. Selanjutnya adalah eksekusi keputusan, yang merupakan tindakan pengadilan untuk melaksanakan putusan yang telah inkrah. Ketentuannya dilakukan oleh pengadilan negeri melalui penetapan ketua pengadilan. Selanjutnya, jika pihak tidak melaksanakan secara sukarela, dapat dilakukan eksekusi paksa dan berlaku untuk putusan pembayaran, pengosongan, penyitaan, dan tindakan lainnya. Untuk bentuk eksekusinya, terdapat 3. Yang pertama, eksekusi sukarela atau pihak melaksanakan sendiri. Selanjutnya, eksekusi paksa melalui penetapan ketua pengadilan. Dan yang ketiga, yaitu dapat berupa pengosongan, penyitaan, pembayaran uang, atau tindakan administratif. Selanjutnya adalah pengawasan eksekusi, yang merupakan proses pengawasan terhadap jalannya peradilan, putusan, dan pelaksanaan putusan untuk memastikan integritas dan kepatuhan hukum. Untuk ketentuannya, pengawasan dilakukan secara internal dan eksternal. Hakim dapat diawasi perilaku maupun administrasinya, dan mengawasi juga pelaksanaan eksekusi putusan. Dilakukan oleh Mahkamah Agung, Komisi Yudisial, dan Badan Pengawas Internal. Tujuan pengawasan menjaga integritas hakim, memastikan putusan dan eksekusi berjalan sesuai hukum, dan mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang. Untuk pokok pemeriksaannya adalah kepatuhan prosedur peradilan, etika hakim dan aparatur, tindakan pelaksanaan putusan, dan potensi penyalahgunaan wewenang. Kesimpulan, banding merupakan upaya hukum untuk memeriksa ulang fakta dan hukum. Kasasi merupakan menilai penerapan hukum tanpa memeriksa fakta, sedangkan untuk peninjauan kembali menjadi koreksi terakhir terhadap putusan inkrah, dan eksekusi memastikan putusan benar-benar dijalankan. Selanjutnya, pengawasan dilakukan untuk menjaga kualitas, integritas, dan kepercayaan publik terhadap peradilan. Sekian dan terima kasih.